Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita absen dulu nih dari mana aja kalian, dari wilayah mana aja. Nah, kalian bisa tulis tuh di kolom komentar. Nah, kita selalu mendoakan untuk kalian semua yang nonton itu semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Kali ini tuh ada kisah seorang suami membunuh istri dan anaknya. Bagaimana nih kisahnya? Pasti banyak banget yang penasaran. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk aja ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini tuh mengisahkan, sebut saja, wanita bernama Rani. Nah, Rani ini adalah seorang HRD di perusahaan. Wanita karir, wanita yang udah mapan. Dia tuh juga termasuk sebagai orang kaya. Karena dia tuh pintar gitu loh. Udah bekerja lama menjadi HRD. Dia tuh kehidupannya serba glamor. Memiliki banyak harta, memiliki kerjaan yang udah mentereng, udah mapan gitu loh. Teman-temannya juga pada iri pada dia, sama dia tuh iri. Bahwa kerjaannya tuh sangat sukses jadi HRD. Pada suatu hari, si Rani ini tuh merasa bosan. Dia tuh udah berumur ingin menikah. Namun belum kunjung menemukan jodohnya. Si Rani ini tuh bertemu dengan pria bernama Aji. Aji ini tuh memiliki badan yang kekar, gagah, dan dia tuh pekerja pindahan dari perusahaan gitu loh. Dari cabang lain dia dipindahkan ke kantornya si Rani itu. Dekatlah mereka, si Rani dengan si Aji ini. Dekat, suka sama suka, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, si Aji dan si Rani ini yang sudah sama-sama suka dan saling kenal, akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, di sana pernikahan Aji dan si Rani itu sangat meriah. Pernikahan mereka pun sangat bahagia. Aji mencintai Rani dan Rani pun mencintai Aji gitu loh. Nah, pernikahan mereka itu udah lama. Kurang lebih sudah 5 tahunan mereka menjalani pernikahan itu. Namun tidak kunjung juga mendapatkan buah hati. Selalu waktu periksa, katanya itu ya normal, mereka normal. Nggak ada gejala ataupun keturunan dari mereka itu yang mandul gitu loh. Nggak ada. Mereka sama-sama subur, namun memang mungkin belum rezekinya aja, belum dikasih buah hati. Selama 5 tahun belum dikaruniai. Dan selama 5 tahun pula waktu Aji bekerja, Rani itu di rumah. Dia itu memutuskan untuk resign. Si Rani itu beranggapan kalau dia terus bekerja, si Rani itu tidak bisa sepenuhnya mengurusi suaminya gitu loh. Dia tuh nggak punya banyak waktu untuk ngurusin suaminya, untuk melayani suaminya. Dan juga kalau dia masih satu kantor dengan si Aji suaminya, karir si Aji itu tidak akan melejit. Takutnya jadi batu sandungan aja gitu loh. Nah, akhirnya si Rani pun memutuskan untuk resign. Selama resign dia tuh bosen di rumah, bingung. Di rumahnya itu ya cuman ada dia. Dia tuh belum membutuhkan pembantu ataupun asisten rumah tangga. Dia tuh masih sendiri gitu loh. Karena dia tuh beranggapan bahwasanya dia tuh mampu. Dia tuh ingin meluangkan ataupun mengapresiasikan dirinya, membaktikan dirinya untuk suaminya itu, si Aji. Dalam kesepian, kesendirian yang hari-hari seperti itu terus, dia tuh bingung, melamun. Hari demi hari gitu kan, minggu demi minggu dan bulan demi bulan, si Aji itu berubah. Yang tadinya mesra, selalu pulang tepat waktu, selalu memberikan surprise dan menghibur istrinya itu, si Rani. Si Aji itu udah berubah, gak kayak dulu lagi. Aji udah jarang pulang, sering pulang larut malam. Kalau pergi pun tidak pernah izin pada istrinya itu. Namun perasaan si Rani itu tidak goyah, tidak berubah. Dia tetap berbakti kepada suaminya itu. Dia mau pulang atau nggak pulang, dia siapkan makanan. Mau pulang nggak pulang, dia tetap nunggu di depan pintu gitu loh. Selalu seperti itu. Pada suatu sore, Rani itu duduk di jendela memandangi hujan yang kala itu derasnya minta ampun, turun pada sore hari sambil menunggu Aji pulang. Rani itu merasa galau gitu loh, sendiri, hening, sepi. Waktu keheningan itu tiba-tiba terdengar suara mobilnya si Aji, suaminya. Disambutlah sama si Rani itu. "Mas, hujannya deras ya mas, kamu mau saya bikinin kopi atau enggak?" kata si Rani untuk menyapa si Aji yang masuk ke rumah. Aji pun malah menjawab dingin, "Nggak usah, aku capek, aku pengen istirahat aja," kata si Aji. Aji pun langsung masuk, menaruh tasnya sembarangan dan dibawakan oleh si Rani. Rani pun berinisiatif masak untuk makan malam bersama suaminya itu. Kala ia membuka kulkas, dia tuh mualnya minta ampun. Perasaan aku tuh nggak pernah naruh barang yang busuk atau bahan-bahan yang busuk, kok kenapa ini baunya sangat bikin mual gitu loh.
bau apa ini gitu. Akhirnya si Rani itu pun membongkar kulkasnya kan, ngeluarin semua. Rani padahal udah pakai masker tapi perutnya masih mual-mual aja. Dan sesekali dia muntah lagi gitu loh. Belum selesai itu, bongkar-bongkar kulkasnya itu. Akhirnya memutuskan untuk menyudahi. Dan akhirnya tuh aku nggak jadi masak deh. Akhirnya berpikir bahwasanya dia tuh mau pesan makanan aja. Dia pun bingung mau pesan makanan apa nih. Ditanyain lah sama suaminya. Suaminya lagi baring di ranjang di tempat tidurnya. Mas Aji, Mas mau makan apa Mas? Aji yang kala itu belum sepenuhnya tertidur, ia pun bangun, membuka matanya sambil memandang. Mas, aku nggak bisa masak, perutku sakit. Aku sedikit agak nggak enak badan. Kita pesan makanan aja ya, kata si Rani. Aji yang melihat pun seakan-akan tidak menggubris, dia malah kembali tidur. Rani yang tahu bahwasanya Aji itu lagi nggak bisa diajak ngomong. Akhirnya memutuskan, ya udah deh, nggak usah pesan makanan. Rani pun memutuskan untuk tidur di sampingnya si Aji karena badannya udah lemes karena tadi muntah, nggak enak badan. Akhirnya tertidur. Malam itu pun tertidur. Pagi harinya Rani bangun melihat suaminya udah nggak ada di sampingnya. Dia bingung, kemana nih suamiku gitu kan. Dicarilah sambil dipanggil, Mas Aji, Mas. Dicari nggak ada di dalam rumah. Rani pun keluar mengecek mobilnya suaminya itu. Ternyata memang udah nggak ada. Si Aji udah pergi duluan di pagi-pagi buta itu. Mengetahui suaminya pergi, anggapannya si Rani itu ya mungkin suaminya itu langsung berangkat kerja karena ada meeting atau ada pekerjaan mendadak yang harus segera ia selesaikan. Padahal di balik semua itu ternyata Aji itu pergi ke rumah wanita lain. Pergi ke sana dan sarapan di rumah itu. Sebut saja wanita itu bernama Eva. Eva dan Aji itu ternyata satu kantor. Dan Eva pun mengenal istrinya si Aji ini, si Rani itu kenal karena dulu itu bareng. Dia makan bersama di rumahnya si Eva ini. Makan bareng, terus berangkat menggunakan mobil yang sama. Sambil merangkul si Aji ini, dia tuh bilang, Mas, kapan sih kamu ceraikan istri kamu? Aku udah nggak betah nih jadi simpenan kamu, kata si Eva. Ya nantilah, semua hartaku kan atas nama dia. Kalau aku cerai dengan dia sekarang, aku mau dapat apa? Aku pasti miskin karena hartaku itu atas nama dia semua. Lagian aku juga udah bosen kok dengan dia. Dia udah 5 tahun gak memiliki anak. Aku udah pengen banget punya keturunan, kata si Aji. Di kantor, itu Aji dan Eva itu seakan-akan gak saling kenal, gak akrab. Padahal kalau udah keluar kantor, dia tuh lengket. Kayak sepasang suami istri. Nah, malam harinya waktu Eva mau pulang bersama Aji, di mobil tuh Eva bilang, Mas, semalam aku nggak bisa tidur nih, kamu nginep di rumah aku aja ya semalam ini, kata si Eva. Sambil merangkul si Aji ini di dalam mobil. Aji pun bilang, iya tenang aja, malam ini aku nginep di rumah kamu. Aku temenin kamu sampai pagi pokoknya. Nah, Aji malam ini nggak pulang. Malam ini Aji tuh nggak pulang ke rumah istrinya. Padahal si Rani di rumah itu nungguin dia sambil memegang perutnya yang sakit karena semalam yang muntah nggak karuan. Itu sampai sekarang ternyata dia tuh kalau makan keluar lagi, entah apa yang terjadi pada perutnya nggak tahu, mual pokoknya. Aji malah bersenang-senang dengan wanita itu padahal istrinya kesakitan di rumah sendirian. Pagi pun berganti. Rani yang merasakan sakit perutnya ini bukan rasa sakit yang biasa mualnya karena dia tuh nggak bisa makan, sedikit-sedikit muntah. Akhirnya memutuskan untuk ke klinik, memutuskan ke sana. Sampailah di sana. Dan Aji pun berangkat kerja bersama Eva menggunakan mobil. Si Rani itu tuh ke klinik dengan menggunakan taksi. Sampailah di klinik gitu. Nah, saat si Rani selesai diperiksa oleh dokter pun ngomong, Bu, kok tumben kesininya sendiri? Mana suaminya? Tanya si dokter itu. Rani pun bilang, gini dok, suami saya sedang sibuk kerja, jadi hari ini saya kesini sendiri. Emang saya itu sakit apa ya dok? Kok saya kalau makan kok mual-mual terus? Oh nggak apa-apa kok bu, kalau besok lagi kesini sama suaminya ya bu, biar ibu tuh tahu perkembangan janin dan kesehatan ibu. Hah? Rani pun kaget. Maksud dokter saya hamil dok? Iya bu, selamat ya, kata si dokter itu. Rani pun langsung merasakan kebahagiaannya luar biasa. 5 tahun penantiannya akhirnya membuahkan hasil. Rani hamil. Nah, saat dia keluar dari klinik itu, dia tuh mencoba nelpon si Mas Aji atau suaminya itu. Suaminya yang sedang nyetir itu bersama si Rani di sampingnya itu melihat notifikasi dalam teleponnya bahwasanya ada panggilan dari Rani. Mau diangkat tuh nggak boleh sama si wanita ini, si Eva.
Ngapain sih mas diangkat? Kan kamu lagi dengan aku, lagi bareng aku. Jangan diangkat dulu lah. Hormatin aku yang di sini. Kamu mau aku cemburu? Kata Eva. Aji yang sayang sama Eva, yang sayang banget sama selingkuhnya ini pun, iya, enggak kok, enggak aku angkat. Si Aji pun enggak mau ngangkat teleponnya si Eva. Rani yang melihat panggilannya enggak diangkat, itu pun bingung, kenapa ya? Mungkin ini lagi jam kerja, dia lagi sibuk. Benak sih Rani. Ya udah deh, aku ke klinik aja mau beli obat resep dokter yang tadi diberikan. Rani jalan, karena kliniknya itu sama apoteknya itu nggak terlalu jauh. Jalan kaki. Si Aji yang sedang nyetir itu digelendotin sama si Eva. Dibilangin, mas kamu nggak sayang aku ya? Kamu tuh nggak cinta sama aku ya? Sampai mau ngangkat teleponnya istrimu itu, kamu lebih sayang sama istrimu ya? Enggak kok, enggak. Aku lebih sayang sama kamu, Fa. Tenang aja. Lebih sayang sama kamu. Aku tuh udah nggak sayang sama istri aku. Sambil ngobrol gitu loh. Si Eva-nya itu ngelendotin terus. Akhirnya si Aji sambil ngobrol itu pun nggak fokus. Ada orang lagi naik motor tuh nyebrang gitu loh. Kaget. Akhirnya si Aji banting setir ke kiri. Dan akhirnya nggak sadar dia tuh nabrak pejalan kaki. Masa pun warga-warga yang lihat itu langsung ngerumunin. Aduh, gimana ini Pak? Aku nabrak. Kata si Aji, ih gimana dong mas, gimana? Warga itu udah pada buka kacanya, buka itu nabrak gitu. Aji yang tak ketakutan, takut diamuk masa, akhirnya dia keluar gitu loh. Iya pak, sabar, iya pak, sabar. Aji pun akhirnya lihat, nengok siapa yang ditabrak. Dan dia terkejut bukan main, ternyata yang ditabrak wanita yang berlumuran darah itu adalah istrinya sendiri. Aji langsung teriak, kejer nangis di sana. Ngelihat si Rani berlumuran darah. Aji pun langsung spontan minta tolong sama warga, ayo angkat wanita ini masuk ke dalam mobilnya. Eva yang ngelihat kejadian itu cuma bisa termenung, bengong, terpaku gitu loh. Malah dia tuh cemburu melihat simpatinya atau perhatiannya si Aji kepada istrinya sendiri itu, si Rani. Rani yang udah dibawa masuk langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana si Rani itu koma, tak berdaya. Aji di sampingnya tuh nangis nggak karuan. Dia tuh menyesal. Dia tuh nggak tega ngelihat istrinya terbaring di sana. Aji tuh janji kepada Rani apabila nanti dia tuh akan tobat. Dia akan melupakan si Eva dan kembali lagi kepada si Rani. Akhir-akhir ini dia tuh melakukan hal-hal yang buruk kepada si Rani. Bersikap kasar, bersikap dingin kepada dia. Dia tuh menyesal. Si Aji tuh menyesal. Dia tuh berjanji kalau nanti dia bisa kembali lagi dengan si Rani. Rani sehat kembali, dia tak akan menyia-nyiakan si istrinya itu. Dia tuh memeluk sambil menangis. Namun saat dipeluk sama si Aji, Rani yang terbaring tak berdaya itu tiba-tiba kejang-kejang. Aji panik, langsung manggil dokter, dok, istri saya dok, kejang-kejang, tolong. Langsung dokter datang ngecek kondisi si Rani. Namun sayang, si Rani tidak tertolong lagi. Dia meninggal. Aji nangis di situ, nggak karuan nangis. Aji yang di sampingnya Rani, dia tuh menyesal atas kejadian itu. Ia teringat, tadi itu si Rani itu sempat ngirim pesan. Dibukalah pesan itu. Saat dilihat, ternyata dia ada di klinik. Perasaan biasanya jam segini itu Rani itu ada di rumah. Kenapa ada di klinik? Dan terjadi kecelakaan itu. Akhirnya dicek kan, sakit apa si Rani itu gitu kan. Dilihatlah surat dari dokter itu, keterangannya dia sakit apa. Dan ternyata bukan keterangan sakit, melainkan keterangan bahwasanya Rani itu tengah hamil. Makin kejer di situ, makin nangis nggak karuan si Aji ini. Dia telah mencelakai 2 orang sekaligus, istrinya sendiri dan jabang bayinya yang tengah dikandung oleh Rani. Setelah kepergian si Rani, Aji pun stres di rumah, memutuskan untuk resign, tidak bekerja lagi karena tekanan batin dia yang begitu besar. Rasa penyesalan dia yang begitu menggelayuti diri dia tuh bikin dia tuh nggak fokus untuk kerja. Akhirnya dia milih resign aja di rumah. Selama itu juga si Eva sering datang. Saat itu pengacara pun menyatakan bahwasanya semua harta dari Rani itu jatuh kepada si Aji suaminya. Namun mendengar kabar itu si Aji bukannya bahagia. Dia malah sedih, malah merasa sakit hati dan dia tuh menyesal gitu loh. Ternyata karena harta aku melakukan semua ini. Eva yang tahu bahwasannya hartanya Rani jatuh semua ke si Aji, itu seneng banget meluk si Aji. Mas, cepat kita nikah, kita harus cepat nikah, kata si Eva. Akhirnya kita berhasil menguasai harta ini semua. Dan Eva pun berjanji bahwasanya nanti kau setelah menikah, Eva tuh mau melayani si Aji dan memberikan anak sebanyak apapun Aji mau. Aji pun mendengarkan itu semua hanya senyum tipis. Setelah Aji menikah dengan si Eva,
Dia tuh rasanya tuh masih sama, masih merasa bersalah dengan mendiang istrinya itu. Tiap hari dia termenung, diam, makin hari makin kurus, nggak keurus gitu loh sama si Eva. Sesekali dia hanya membawakan makanan untuk si Aji itu. Dan kadang-kadang pula dia tuh datang ke sana tuh dengan pria lain. Tak hanya itu, kadang Eva tuh malah nginep dengan pria lain itu di depan Aji, di rumah Aji itu. Lama-lama Eva pun bosan dengan si Aji. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk meracuni Aji, memberikan racun di makanannya Aji. Aji yang tidak menaruh sedikit pun rasa curiga, ya pun biasa aja makan. Namun saat 5 suapan sebelum habis makanan itu, matanya Aji itu melotot dan mulutnya Aji itu mengeluarkan busa. Iya, Aji keracunan dan akhirnya dinyatakan meninggal. Alih-alih berdalih, si Eva itu ngomong sama si warga. Katanya si Aji ini tuh bunuh diri. Dia tuh pura-pura sedih, pura-pura menderita, pura-pura terpukul atas kepergiannya si Aji. Semua hartanya diraup oleh Eva semua. Namun setelah kepergiannya si Aji, setelah Aji meninggal, tidak lama setelah itu ada kejanggalan. Dan itu pun diusut oleh kepolisian. Polisi langsung menangkap si Eva, pelaku pembunuhan itu. Eva belum ngasih keterangan apa-apa, tapi langsung diborgol dan dibawakan ke polisi. Setelah Eva diperiksa di kantor polisi, Eva pun dibawa ke persidangan. Di sana dibawakan bukti-bukti bahwasanya Eva itu melakukan pembunuhan berencana. Eva pun dijatuhkan hukuman seumur hidup. Eva kini tidak bisa lagi menikmati hasil-hasilnya dia atau kekayaan-kekayaan dia ini karena dinyatakan bersalah. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang ngirimin ceritanya kepada kita. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen atau memberikan apresiasi atau kritik-kritik yang membangun untuk kami, kalian bisa kirimkan lewat komen-komen di bawah. Dan tentu saja selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang ingin ngirimin cerita-cerita kalian atau kisah-kisah kalian, kalian bisa kirimin lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.